Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya Sistem Informasi Akuntansi. Pada kuliah pertama ini, saya akan menjelaskan mata kuliah ini secara umum. Penjelasan akan dimulai dengan menganalisis kata-kata yang ada di dalam judul mata kuliah. Ada 3 kata. Pertama, sistem. Yang kedua, informasi. Dan yang ketiga, akuntansi. Kita mulai dengan sistem. Sistem adalah kumpulan atau himpunan bagian-bagian yang saling terkait atau terintegrasi dan memiliki tujuan bersama. Jadi ada 3 ciri sistem, dia memiliki bagian-bagian, dan bagian-bagian itu disebut dengan subsistem, dan masing-masing bagian dengan bagian lain saling terintegrasi, dan ciri yang ketiga, dia memiliki tujuan bersama. Selanjutnya, informasi. Informasi adalah data yang telah diproses, yang telah bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Jadi, informasi sangat terkait dengan data. Data itu sendiri adalah representasi atau wakil dari sesuatu atau objek atau kejadian yang telah diproses. Representasi dari objek atau kejadian yang diproses itu yang menjadi informasi. Sekarang kita gabung antara sistem dan informasi menjadi sistem informasi. Sistem informasi adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk memproses data menjadi informasi. Sistem informasi mengumpulkan data dari sumbernya, menyimpannya di dalam database, dan menyajikan informasi dari database untuk digunakan oleh user. Gambar ini memperlihatkan sistem informasi di mana data masuk ke dalam proses, disimpan dalam database, dan dikeluarkan dalam bentuk output informasi yang akan digunakan oleh pemakai atau user dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, sistem informasi pengendalian inventory dan penjualan, di mana sistem ini memerlukan input dalam bentuk inventory, barang-barang yang akan dijual, dan barang-barang yang terjual atau penjualan. Semua data tersimpan di dalam database komputer, dan dari database komputer dapat dihasilkan dicetak resit untuk pelanggan dan berbagai macam jenis laporan. Untuk memproses atau mengolah data menjadi informasi dapat dilakukan secara manual atau dengan bantuan teknologi komputer. Sekarang kita tambahkan kata akuntansi sehingga menjadi sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi, tetapi dia terbatas hanya mengolah data-data akuntansi menjadi informasi akuntansi. Data-data akuntansi sering kita sebut dengan istilah transaksi. Gambar ini memperlihatkan sistem informasi akuntansi manual memproses transaksi menjadi laporan sebagai output, di mana transaksi sebagai input diproses melalui prosedur. Dari prosedur akan dihasilkan dokumen-dokumen, kemudian dokumen dicatat ke dalam register atau jurnal, dan dari jurnal diposting ke ledger. Dari ledger
dihasilkan laporan. Dari gambar ini, kita dapat mengidentifikasi ada 5 komponen utama sistem informasi akuntansi di samping SDM dan teknologi. Komponen pertama adalah prosedur. Yang kedua adalah dokumen. Yang ketiga adalah catatan. Pada akuntansi manual, catatan ada 2 macam. Yang utama yaitu jurnal dan ledger. Dan yang keempat, laporan sebagai output untuk menyajikan informasi kepada user. Dan komponen terakhir adalah kontrol, yaitu usaha untuk memastikan segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Penggunaan komputer dalam sistem informasi akan mempengaruhi komponen utama sistem informasi akuntansi. Di samping tetap ada prosedur, pada sistem berbasis komputer tidak selalu ada lagi dokumen sebagai dasar pencatatan transaksi. Transaksi dapat saja langsung dicatat pada saat terjadi. Dan catatan sekarang tidak lagi dalam bentuk kertas atau buku, tetapi dalam bentuk file-file komputer. Ada 2 macam file utama, yaitu master file dan transaction file. Master file adalah catatan yang berisikan bukan kejadian. Dan transaction file adalah catatan dari transaksi atau catatan dari kejadian-kejadian. Pada sistem berbasis komputer dihasilkan di samping laporan juga dihasilkan queries. Queries adalah pemenuhan kebutuhan informasi user langsung dari file komputer atau langsung dari file-file database. Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa sistem informasi akuntansi itu adalah akuntansi. Dan akuntansi adalah sebuah sistem. Maka akuntansi sama dengan sistem informasi akuntansi. Sehingga sistem akuntansi, dan sistem informasi akuntansi ketiga-tiganya adalah objek yang sama. Mata kuliah ini akan membahas semua komponen sistem informasi akuntansi tadi, termasuk teknologi yang digunakan, yang kita tuangkan dalam sebuah silabus seperti berikut. Saudara diminta untuk mempelajari silabus atau unit guide ini secara rinci dan mempertanyakannya ke nomor telepon ini seandainya ada yang diragukan. Mata kuliah ini memiliki 8 tujuan dan menggunakan beberapa referensi. 1 referensi wajib, compulsory, yaitu buku Hall, dan juga tersedia lecture notes yang saya tulis sendiri yang dapat di-download melalui web saya ini. Dan yang paling penting biasanya bagi mahasiswa adalah bagaimana mata kuliah ini akan di-assess atau ditentukan nilainya. Mata kuliah ini akan ada ujian midterm yang kemungkinan poinnya dari 0 sampai 20, berarti UTS, ujian mid itu bisa saja bobotnya hanya dikasih 0. Tetapi ada komponen lain yang selalu akan ada penilaiannya dalam komponen nilai akhir. Akan ada tugas kelompok yang poinnya 15 sampai 25, ada proyek komputer
yang poinnya 10 sampai 20. Ada menulis paper 15 sampai 25. Ada ujian akhir yang minimum 30%, 30 poin, dan maksimum hanya 50 poin. Dan ada penilaian partisipasi 5 poin, dan tugas rumah homework 10 poin. Mata kuliah ini akan dilaksanakan dalam 16 minggu, termasuk di dalamnya ujian mid dan ujian akhir semester. Dan setiap minggu saudara harus mengerjakan reading notes yang dibuat dari bahan kuliah topik minggu tersebut. Jadi saudara harus membaca sebelum memulai diskusi kelas. Mulai minggu depan, saudara sudah harus menyiapkan reading note. Reading note bukanlah summary dari chapter buku, tetapi hanyalah catatan ringkas dari apa yang saudara baca, yaitu dibuat dengan tangan langsung pada saat membaca bab buku yang menjadi topik perkuliahan hari itu. Dan reading note ini harus sudah dikirim ke nomor WA saya sebelum kuliah dimulai. Ini adalah contoh reading note, hanya dalam bentuk coret-coretan. Sekarang perhatikan ketentuan penulisan paper. Paper dalam bentuk literatur review yang harus sudah selesai pada minggu ke-9 dan hanya didasarkan kepada 4 buah literatur saja. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan panjang paper hanyalah 1000 sampai 1500 kata dan harus menggunakan APA reference style untuk citasi. Dan diharapkan saudara sudah menentukan topik pada minggu ke-5. Topik adalah topik-topik perkuliahan. Saudara pilih dan tentukan sendiri. Dan yang sangat harus diperhatikan adalah ketentuan tentang plagiat. Jika saudara melakukan plagiat, saudara akan dihukum dengan memberikan nilai 0 atau nilai E.